Kita masih bisa berkumpul bersilaturahim dalam kegiatan rutin kita, pengajian kita, kelas dari Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah dan dakwah dan kajian Islam. Yang berikutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Allah. Ibadah binti Allah. Ini kabarnya gimana ya? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih semangat. Ini dilihat di grup kita ada beberapa yang izin ya, karena mungkin ada kepentingan lain dan juga ada yang sakit ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini belum bisa hadir untuk izin senantiasa dalam kebaikan. Baik rekan-rekan semuanya, seperti biasanya nanti kita awali dengan pembukaan, kemudian setelah itu langsung ke sesi materi yang alhamdulillah pemateri Ustaz kita sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustaz Haji Gunawan. Kemudian nanti setelah kita awali di materi sebelum Isya, kita beri terlebih dahulu dan kita lanjutkan sampai jam 8. Mari rekan-rekan semuanya untuk mengamati agenda kita di malam hari ini agar mendapatkan kemudahan keberkahan oleh Allah. Kita akan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya, acara materi ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Gunawan. Kepada beliau, Ustaz Haji Gunawan, waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu
billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa kembali untuk melanjutkan pembahasan kita tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Malam hari ini kita sampai ke bagian yang ketiga. Ini adalah pokok atau inti dari buku PKIBN. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikannya sampai akhir. Di bab atau bagian yang ketiga ini diberi judul kehidupan Islam di warga Muhammadiyah. Saya ambil satu ayat dari banyak ayat di bab 3 ini untuk memulai kajian kita malam hari ini. Dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kenapa ini menjadi titik tolak kajian kita pada bagian yang ketiga ini? Karena di sini Allah telah menunjuk kita semuanya. Kuntum khairu ummatin, kalianlah umat yang terbaik. Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Ukhrijat, sebagian mufassir mengatakan ukhrijat itu kalian dilahirkan. Kalian dilahirkan, dikeluarkan dari rahim ibu kalian. Ukhrijat lin-nasi, kepada manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, untuk senantiasa memberikan peringatan bil ma'rufi, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada yang munkar. Jadi manusia itu mengalami fase dikeluarkan oleh Allah untuk menjadi atau bertugas untuk memperingatkan manusia, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Itu paling tidak ada dua. Yang pertama, ketika alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itu yang pertama. Allah mengambil sumpah seluruh manusia yang sebelum dilahirkan. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah. Kemudian kita dengan sukarela bersaksi, bala syahidna, betul ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Begitu kita sudah 9 bulan 10 hari, genaplah sudah kita berada dalam masa persiapan dalam tubuh, dalam perut ibu kita, maka kemudian ukhrijat lin-nas, kita dikeluarkan dari sana untuk ta'muruna bil ma'ruf, untuk memerintahkan kepada yang benar, yang baik, maksudnya wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan memerintahkan orang-orang itu akan beriman kepada Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, inilah sebenarnya tugas kita. Tugas kita sebagai seorang muslim adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Salah satu di antaranya kita bareng-bareng belajar tentang PKIBN ini agar kita bisa melaksanakan tugas ini, tugas dari Allah ini. Karena kita sudah ditunjuk oleh Allah menjadi kuntum khairu ummatin, umat yang terbaik. Ini tugas yang kita bisa sampaikan.
umat yang terbaik karena manusia diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan, kemudian dibarengi dengan alat-alat yang komplit oleh Allah, diberikan ilmu, diberikan fasilitas-fasilitas yang komplit. Jadi manusia diciptakan dengan penciptaan terbaik, ahsan taqwim bahasa Quran. Kemudian diajari oleh Allah, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi itu manusia diberikan fasilitas-fasilitas, diberikan alat-alat yang sempurna untuk menjalankan tugas yang ditampunan bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan itu adalah tugas kita. Maka di bab yang ketiga ini sebenarnya IPA ini mengkondisikan kita semuanya agar bisa menjalankan misi tadi. Jadi nanti pemahaman kita terhadap Islam itu harus lengkap. Selengkap apa agar kita bisa menjalankan tugas tadi? Nah, ini nanti yang akan kita pahami. Selengkap ini minimal, ya, minimal. Jadi harus seperti apa hidup Islami, seperti apa kita sebagai warga Muhammadiyah, sebagai pribadi, ya, kemudian hidup dalam keluarga, masyarakat, bagaimana berorganisasi, bagaimana mengelola amal usaha dan seterusnya, sampai berkehidupan dalam seni dan budaya itu nanti seperti apa. Semuanya ada aturannya, semuanya ada tata caranya, ada tata keramanya. Bagian pertama atau seri pertama ini adalah kita akan belajar bagaimana kehidupan pribadi kita masing-masing, secara personal kita, secara diri pribadi kita itu seperti apa. Yang pertama di PHIBM itu yang paling penting, yang harus dipelajari, yang harus dipahami sebagai seorang individu, sebagai seorang pribadi dalam kehidupannya, yang pertama adalah masalah akidah. Bagaimana kehidupan pribadi seorang muslim dalam hal berakidah? Yang pertama adalah bertauhid dengan cara tauhid yang kokoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tauhid kita, bagaimana kita mengesahkan Allah dalam seluruh lini kehidupan kita, ini harus kuat, tidak boleh hanya sekedarnya saja. Kenapa? Teman-teman yang dirahmati Allah, kadang-kadang di dunia ini banyak tawaran-tawaran yang kemudian membuat kita ini lengah. Maka di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 100 ini yang sebenarnya membahayakan kita. Sebagian di antara manusia ada yang mayat selain Allah itu andada sebagai tandingan-tandingan Allah. Yang menyadari itu mudah-mudahan kemudian dia bertaubat. Yang susah itu ketika tidak menyadari. Apa namanya, kalimat ini ya yang populer di kalangan anak muda sekarang. Hasil tidak mengkhianati usaha. Ada yang pernah dengar kayak gitu ya? Hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Benar apa enggak kalimat itu? Hah? Benar apa salah? Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah gitu. Jadi itu salah sebenarnya kalimat itu. Ya. Jadi kalau ditinjau dengan apa istilahnya, tinjauan tauhid,
itu sebenarnya manusia itu hanya menjalani apa yang sudah ditentukan oleh Allah, bukan dari semata-mata hasil usahanya manusia. Jadi usaha manusia itu adalah kewajiban, tetapi usaha itu tidak bisa merubah ketentuan Allah. Ya. Tapi wajib usaha, gitu. Bisa dipahami ya. Jadi awake dhewe nek menyerah, Allah wis rasah nyambut gawe ora tidit misalnya. Tidak boleh, kita tetap harus usaha. Perkara duwe duit apa ora pasrahke kepada Allah. Perkara usaha kita itu nanti menghasilkan apa enggak, ya, pasrahkan kepada Allah. Jangan kemudian menganggap bahwa hasil yang kita miliki, hasil yang kita dapatkan itu adalah semata-mata hasil dari usaha kita. Gitu. Semuanya itu campur tangan Allah. Bisa dipahami ya? Contoh misalkan ada 2 warung jejer, ya, bukanya jamnya podo, jam itu buka, jam 09.00 bengi tutup, gitu. Yang dijual juga sama, kulaane nggone ya podo, regane ya podo, gitu. Tapi bisa ndak sing siji laris, sing siji ra laris? Bisa. Kenapa? Semata-mata itu adalah hak prerogatif Allah. Kalau kemudian kita bertumpu kepada usaha kita, maka kita sudah mengakukan diri kita menjadi tandingan Allah. Maka tidak boleh itu. Tapi kalau usaha wajib, berdoa wajib. Bahkan berdoa itulah salah satunya cara untuk merubah takdir kita. Namanya doa. Misal begini, Allah sudah menentukan ketetapan, ya. Sementara kita berusaha dan disertai dengan doa, maka bisa jadi kalau Allah mengabulkan doa kita, maka ketentuan Allah ini tadi bisa dirubah. Yang rubah siapa? Allah. Bisa dipahami? Bisa ya? Contoh, ini contoh biar nanti lebih nyekrup lagi ya. Ada mungkin kakak kita atau pak lek bulek kita atau bapak ibu kita, ya. Karena mungkin masih pasangan usia subur, maka ibu kita misalkan hamil. Padahal anaknya sudah 4, laki-laki semua. Gitu. Yang kelima pengennya anaknya wedok, gitu. Begitu di USG lesu pulang dia. Lah ngapa Bu? Kok raine lesu? Lagi kok bakale sing kelima ya lanang neh kok, Pak. Kenapa? Karena sudah di USG. Tapi sudah lahir apa belum itu? Belum. Maka bapaknya sama istrinya tadi setiap siang, malam, pagi, sore berdoa minta kepada Allah dikasih anak perempuan. Kalau doanya nanti terkabul, maka lahirlah perempuan. Dan itu fenomena itu banyak terjadi. Wah wingi di USG lanang kok bareng lahir wedok gitu. Di USG wedok bareng lahir lanang. Bisa jadi itu karena doa. Ya. Maka itulah yang disebut sebagai doa itu bisa merubah ketentuan Allah. Tapi nanti kalau sudah lahir, kalau itu sudah menjadi takdir yang sudah terjadi, kalau waktu hamil tadi kan saya, maka itu kalimat itu sebenarnya halus ning sebenarnya itu enggak pas itu. Ya, jadi hasil tidak pernah mengkhianati usaha itu enggak benar. Ya, karena hasil itu adalah semua hak prerogatif Allah. Itu contoh kalau kita bertauhid dengan benar, maka segala upaya kita lakukan, tapi setelah kita ikhtiar ditutup dengan apa namanya? Tawakal. Bareng wis ikhtiar, karena ikhtiar itu wajib, ya semua usaha sudah dilakukan, maka kemudian kita bertawakal kepada Allah. Kalaulah nanti berhasil ya alhamdulillah, kalau tidak berhasil ya alhamdulillah. Berhasil kita jangan sombong kemudian ini gara-gara usaha saya, tidak. Ya, itu semuanya karena ketentuan Allah. Bisa difahami?
Bisa, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita harus bertauhid? Karena tauhid ini adalah termasuk hak Allah dan menjadi kewajiban manusia. Jadi hak Allah dan itu menjadi ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis dari Jabir bin Abdullah, nya itu ada kesyirikan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka sekali lagi tauhid ini penting bagi kita. Jangan pernah kita menghadap Allah dengan ada kesyirikan di dalam diri kita. Ya. Salah satunya tadi ya, kita sekarang ini di zaman modern itu banyak kalimat-kalimat, banyak kata-kata yang kadang-kadang menghipnotis, tetapi sebenarnya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid. Ya. Mudah-mudahan kita tidak terjebak di dalamnya. Ya, mudah-mudahan kita tidak terjebak di dalamnya. Beberapa waktu yang lalu itu juga ada seorang dai mubaligh terkenal nasional, ya, terkenal nasional itu, yang kemudian menginisiasi gerakan sholat duha. Tapi gerakan sholat duhanya itu ben sugih gitu. Nah itu juga repot itu. Secara ketauhidannya bagaimana gitu. Karena setiap sholat yang kita lakukan itu tidak boleh berorientasi selain kepada Allah. Tidak boleh. Orientasi kita dalam sholat harus hanya semata-mata karena Allah. Tidak boleh ben sugih, tidak boleh ben rezeki ini lancar, tidak boleh ben untuk bojo ayu, tidak boleh. Kalau kita sholat kita selain karena Allah maka itu batal sudah. Lah katanya Rasulullah juga bilang begitu, tapi Rasulullah tidak mengajari kita untuk sholat itu bertujuan biar kaya, enggak. Tapi Rasulullah menjanjikan efek sampingnya saja. Kalau sholat kita benar maka efek sampingnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau sholat duha kita benar maka dimudahkan rezeki. Itu sebenarnya Rasulullah hanya menjelaskan tentang efek samping dari sholat. Tapi saking kita ini yang nggak paham, akhirnya itu dikirone itu apa? Tujuan kita sholat. Sholat duha bendino karpe ben sugih, ternyata ya ora sugih-sugih. Kira-kira sholatnya lanjut apa leren? Leren gitu. Tapi kalau sholat kita karena Allah, insya Allah mbuh sugih, mbuh melarat, mbuh sedih, mbuh susah, mbuh seneng, jalan terus ibadah kita. Begitu kira-kira insya Allah ya terkait dengan tauhid ini. Yang kedua masih dalam hal akidah, ya, dalam kehidupan pribadi kita. Yang kedua menjauhi TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, syirik dan seterusnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahayul, bid'ah, khurafat, syirik itu harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Kenapa? Maduna, apa-apa selain syirik, dzalika liman yasha, ketika Allah berkehendak. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima, dan sesungguhnya mensekutukan Allah itu adalah perbuatan yang dosa yang besar, isman adzima. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang syirik, para ulama salaf itu mengatakan syirik itu akbarul kabair. Apa istilahnya? Akbarul kabair, sebesar-besar dosa yang paling besar, namanya syirik. Maka kalau syirik itu sudah menempati ranking terbesar dari dosa, maka sekecil-kecilnya syirik itu termasuk dosa besar. Gajah itu gajah itu binatang paling besar yang kita tahu gitu. Sak kuru-kurune gajah, sekecil-kecilnya gajah,
dibandingkan dengan ayam yang paling gemuk masih besar gajahnya. Itu kalau membandingkan ya nggak sebanding gitu. Kembali kepada syirik tadi. Syirik itu para ulama menyebutnya sebagai akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar. Maka kita hindari. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengampuni yang namanya dosa syirik kecuali taubatan nasuha. Maka orang boleh dosa, bohong boleh. Maksudnya boleh itu orang terus ya kowe bohong enggak gitu loh. Maksudnya kalau dibandingkan dengan syirik ini enggak ada apa-apanya gitu. Ya. Kita malas infak, kita malas tilawah, itu masih ditolerir dalam arti itu masih diampuni oleh Allah ketika kita kemudian merubah diri kita ini dengan lebih rajin lagi. Tapi kalau syirik mensekutukan Allah itu kalau tidak taubatan nasuha tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan diampuni. Adzan jam berapa adzan Isya? Hah? 47, 5 menit lagi. Oke. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu syirik ya. Dosa syirik itu, dan syirik ini ya terkadang cetho, ngeglo gitu, jelas gitu. Yang kita sebut sebagai syirik jali, syirik yang jelas atau syirkul akbar. Itu jelas dipandang orang menyembah batu, nyembah pohon itu syirik yang jelas. Tapi ada juga syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, atau syirkul asghar, syirik yang kecil. Tapi walaupun namanya syirkul asghar itu namanya masih syirik juga. Bahkan siapa ya, Ibnu Abbas atau siapa, saya agak lupa itu, mengatakan syirik yang lembut itu, yang tersembunyi itu seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Nah, terus piye itu? Semut hitam di atas batu hitam ya di malam yang gelap gulita. Secara wujudnya semut itu ada, syirik itu ada, tapi kadang-kadang keberadaannya tidak disadari oleh kita. Nah, maka kita harus hati-hati dalam ini. Kita jauhi semua syirik. Ya. Kemudian ada tahayul, hayalan. Apa tahayul itu? Hayalan saja. Jadi cerita hayalan yang kadang-kadang kita ini takut karenanya walaupun tidak bisa membuktikan. Wewe, Glundung Pringis, Banaspati itu sudah tahu ngerti urung? Belum tahu kan? Itu hanya hayalan saja. Kenapa saya bisa mengatakan itu hayalan? Yang namanya hantu itu di Cina dengan di Jawa itu beda. Ya, tergantung imajinasinya orang itu, tergantung hayalannya orang itu. Ya. Kalau hayalan, kalau di Cina itu kalau hantu itu ya nyolot-nyolot. Oke, baik kita akhiri dulu sebelum kita adzan. Kita dengarkan adzan dan kita akhiri sementara. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.